Shalom saudaraku, sungguh luar biasa perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita mau menyembah Dia, tempat perlindungan kita, sumber kekuatan kita, satu-satunya Tuhan Allah Bapa kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, Dia akan selalu bersama kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau di dalam hati kami, ku puji, ku sembah. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Saat ini kita mau angkat hati kita
Kita mau katakan, Tuhan, terlalu indah Engkau dalam kehidupan kami. Karena Dia selalu melalui Roh-Nya yang kudus dan suci ada di dalam hati kita, menuntun jalan kita kemanapun kita akan pergi dan berada. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Katakan, bahkan seluruh pengabdian, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. katakan terlalu dalam, untuk dimengerti, sungguh besar. katakan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di pada hari Minggu ini. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur untuk kami bisa beribadah pada hari ini, Tuhan, hari Minggu. Tuhan nyatakan kebenarannya, Tuhan memimpin, dan Tuhan menuntun setiap kami. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, itu akan termeterai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, tuntunan-Mu, nasihat-Mu, Engkau yang menguatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ibadah hari ini sungguh adalah ibadah yang menyenangkan. Kita mesti tetap semangat
dan bergairah untuk menghadapi hidup ini. Kita tahu pandemi belum berlalu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita masih perlu waspada, kita masih perlu berjaga-jaga, dan kita semuanya tetap untuk melakukan protokol kesehatan yang baik, 3M, malah 5M. Saudara ini kasih oleh Tuhan, pandemi berlalu udah 1 tahun lebih. Kita tahu bahwa keadaan sekarang tidak menentu, ya, tidak menentu dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa mari kita lebih bergairah, mari kita lebih bersukacita, enjoy untuk menghadapi hari-hari esok kita. Hari ini saya mau menyampaikan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tahu setiap manusia dan setiap lebih-lebih lagi ibu-ibu pasti akan menyukai yang namanya emas. Ya, emas dalam masa-masa pandemi ini terus mengalami sesuatu pelonjakan harga yang naik. Emas merupakan suatu barang yang berharga, sangat bernilai. Tidak heran banyak orang yang selalu ingin menginvestasi emas, karena itu merupakan suatu nilai yang semakin hari setiap tahun mengalami kenaikan. Selama pandemi tahun kemarin, harga emas telah melonjak yang tertinggi, hampir mencapai 1 gram 1 juta. Malah mungkin ada yang menjual 1 gram 1 juta. Nah, kita tahu bahwa emas merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai, ya, anti inflasi. Apalagi ibu-ibu sangat suka dengan emas, ya. Nah, apalagi kalau untuk belanja perhiasan, mereka sangat suka. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini kita akan belajar dengan tema topik dari khotbah saya, lebih dari emas. Lebih dari emas. Apakah itu lebih dari emas? Mari Bapak Ibu kita akan membuka di Mazmur 119 di ayat yang 127. Apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud? Mazmur 119 ayat yang 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Di Mazmur 19 ayat 10 dan 11 pun mengatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Daud seorang raja yang mempunyai harta yang luar biasa banyaknya. Ya, tentu seorang raja mempunyai kekayaan yang luar biasa. Emas, perak dia punya. Tentu dia tahu bahwa itu emas adalah barang yang berharga. Tapi satu hal Daud mengatakan dan menekankan, ya, yang telah pembacaan di Mazmur tadi dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Dia katakan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saya pernah membaca suatu kisah dari kerajaan Inggris ketika cucu mereka yang akan menikah. Ada satu anggota kerajaan yang akan menikah, dan sang ratu perbendaharaan kerajaan mengeluarkan adalah emas tua. Apa artinya emas tua? Emas tua adalah emas yang didapat pada tahun 1900, yang artinya emas yang sangat tua. Kita tahu emas yang sekarang yang beredar adalah emas logam mulia, punya kandungan 99,99, ya, 99,99, istilahnya adalah emas 24, yaitu emas tua. Ada yang dikatakan juga emas muda. Emas muda itu biasanya lebih condong ke perhiasan, karena kalau emas tua dibuat perhiasan
akan cepat bengkok gitu. Nah, ini dikatakan lebih dari emas, bahkan dari emas tua. Apa itu? Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita melihat di satu kesaksian hidup dari jenderal bermata satu yang bernama Moshe Dayan. Moshe Dayan adalah seorang jenderal yang bermata satu di Israel. Ketika mengalami masalah, ketika mengalami problem, ketika mengalami peperangan, dia hanya mengandalkan kitab suci. Dia hanya mengandalkan Alkitab. Di meja kerjanya hanya satu buku, yaitu Alkitab. Ketika mengalami persoalan, ketika menghadapi masalah, dia hanya membuka Alkitab. Dia hanya membuka Alkitab dan dia membacanya. Dia mempelajarinya. Strategi apa, hikmat apa, pelajaran apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya dia. Ketika masalah peperangan terjadi, apa yang harus dia lakukan? Dia banyak mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan. Dia belajar kisah, dia belajar tentang strategi, dia belajar tentang sejarah. Dan saat itu pun dia adalah seorang jenderal yang brilian. Hanya 6 hari dia bisa menguasai 3 negara. Itulah sesuatu hal yang luar biasa. Kesaksiannya dia hanya mengandalkan firman Tuhan, yang merupakan suatu patokan, yang merupakan suatu panduan dalam setiap kehidupan dia. Dan dia berhasil. Dia adalah seorang jenderal yang berhasil, yang sangat populer pada saat itu. Kita lihat di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah yang hidup dan kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini ketika kita menghadapi persoalan, zaman ini ketika kita menghadapi kesulitan, kesesakan, mari kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan merupakan suatu hal yang luar biasa, adalah suatu anugerah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang tidak bisa mengakses untuk membaca firman Tuhan. Banyak orang mengalami kendala. Tetapi kita yang saat ini dengan bebas, dengan akses yang mudah, kita bisa membaca firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu dalam segala keadaan apapun, dan kita akan mendapatkan kegunaan dan faedahnya dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan putus asa, kita jangan patah semangat, kita jangan khawatir. Andalkan Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada emas. Tapi akhir-akhir ini kita melihat banyak anak Tuhan yang hanya mengandalkan harta dunia, lebih mencintai emas daripada mencintai firman Tuhan. Para firman Tuhan mengatakan firman yang menguatkan, firman yang hidup, yang selalu memberikan kita kekuatan dalam menghadapi hari esok. Apa faedah, apa gunanya ketika kita mencintai firman Tuhan? Yang pertama, kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Kita akan berhikmat untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika persoalan datang yang menghimpit kita, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan hikmat sehingga kita bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah membaca kitab suci. Dari kecil engkau telah diajarkan untuk mencintai kitab Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan. Dan engkau akan
dan itu akan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan engkau kecil mendapatkan firman Tuhan, dan engkau akan mendapatkan hikmat dan tuntunan keselamatan. Penting untuk kita bisa mencintai firman Tuhan. Kita akan mendapatkan hikmat. Ketika persoalan datang, ketika masalah rumah tangga datang, Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa berjalan dalam setiap kehidupan kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 dan 98 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padamu. Firman Tuhan berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Dan apa yang kita dapatkan di ayat yang 98 berkata, perintahmu, firmanmu, titahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Mose Dayan, dia membaca firman Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, dia mempelajari, dan dia mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan luar biasa. Dia bisa mengatasi persoalan, dia mendapatkan kemenangan. Yang pertama, kita akan menerima hikmat. Yang kedua, kita akan mengetahui kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Penting dalam hari demi hari kita lewati, kita jalani, kita baca firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Allah yang berlaku dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, keluarga, maupun gereja Tuhan, maupun untuk bangsa dan negara ini. Kita berdoa dan kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa dan kita tahu, dan Tuhan memberitahu kepada kita kehendak-Nya secara pribadi maupun secara negara dan berbangsa. Tuhan akan menyampaikan kepada kita apa yang Tuhan inginkan supaya anak-anaknya melakukannya. Contoh seperti Abraham, dia mencintai titah Tuhan, dia mencintai kebenaran firman Tuhan, dia mencintai Allah, sampai Tuhan sampaikan kepada dia, berbicara kepada dia bahwa dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Abraham sangat ngerti dan tahu bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, pasti itu. Akhirnya Abraham tawar-menawar dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, kalau kita mencintai firman-Nya, kita akan mengetahui kehendak Allah. Siapa lagi? Ada Nuh. Nuh disampaikan bahwa akan terjadi air bah. Dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu kehendak Allah. Kenapa? Dia adalah seorang yang dekat, yang saleh, ya, seorang yang dekat dengan Tuhan. Orang dekat sama Tuhan, orang mencintai firman Tuhan, pasti ada penyampaian secara khusus dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dia akan sampaikan maksud ilahi dalam setiap kehidupan kita, maupun secara pribadi, Itu yang kedua, kita akan mengetahui kehendak Allah ketika kita mencintai firman Tuhan. Tuhan, apa maumu sih? Kita bisa berkata demikian. Setiap pagi kita berkata, Tuhan, ampuni kami, ampuni. Mari kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini. Kita bisa berkata demikian. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan pasti akan menyertai dalam setiap kehidupan ini. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan setiap orang-orang yang mencintai firman-Nya. Yang ketiga, kita akan menerima keberhasilan. Tuhan pasti akan menuntun kita. Ada masalah, yes. Ada persoalan, yes. Tapi Tuhan akan menuntun kita untuk melewati masalah demi masalah.
Janjinya iya dan amin. Ketika kita baca firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak, kita tidak. Kalau Tuhan katakan iya, kita lakukan. Menerima keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Ayat yang pertama dikatakan berbahagia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tuhan ingatkan kita itu. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan siang dan malam, mencintai firman Tuhan lebih daripada emas. Banyak orang hanya mencintai sampai di emasnya, tidak lebih. Hanya mencintai emas dalam arti apa? Mencintai harta dunia. Banyak kita mengalami pengalaman kehidupan. Apa yang kita dapatkan selama kita hidup, baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu orang-orang yang kita kasih, teman-teman, itu hanya sementara. Kita hanya hidup dalam dunia ini 70 tahun, 80 tahun, sisanya itu merupakan suatu penderitaan, merupakan suatu bonus. Kita tidak bisa membawa apa yang kita dapatkan di muka bumi ini. Ketika Tuhan menganugerahkan kita, memberikan titipan kita, merupakan suatu harta kekayaan ataupun orang kita cintai. Tetapi kalau itu kita cintai lebih daripada firman Tuhan, lebih daripada Tuhan, itu sangat berbahaya. Suatu waktu kita menerima berkat, menerima harta benda, menerima emas Tuhan, dan kita menggenggamnya seerat mungkin selama kita hidup. Suatu waktu Tuhan meminta itu dari genggaman kita. Tuhan meminta titipan itu. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mau. Kita mengeraskan dan kita memegang. Kita memegang harta dunia, kita memegang setiap yang kita cintai di dunia ini. Normalkah apa yang kita pegang harta? Normal, manusiawi. Normalkah apa yang kita cintai kita pegang sekuat mungkin? Normal. Tapi suatu waktu Tuhan meminta apa yang telah Dia titipkan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mau, Tuhan akan memaksa kita satu demi satu. Tangan kita akan dibuka oleh Tuhan. Pertama, satu dibuka ini cara paksa, jari jempol kita. Yang kedua, telunjuk kita. Seterusnya dibuka sampai 5 jari dibuka dan melepaskan. Kalau Tuhan meminta dan kita menahan dan kita tidak mau memberi, kita akan merasakan sakit. Tapi ketika waktu kita tahu bahwa itu titipan Tuhan dan kita lebih cinta kepada Tuhan, Tuhan meminta itu kembali, dan kita dengan bersyukur dan merelakan membukanya dan memberikan kembali kepada Tuhan. Ini Tuhan, apa yang telah Kau berikan, aku kembalikan kepadamu. Apakah itu harta dunia? Apakah itu orang yang Kau kasih? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Keberhasilan, keberkatan, itu hanya sementara selama kita hidup di muka dunia ini. Tapi Tuhan mau kalau kita lebih mencintai firman Tuhan daripada emas. Kita harus mencintai Tuhan lebih daripada emas. Cintailah Tuhanmu. Firman Tuhan itu sangat berkuasa dan hidup, yang memisahkan jiwa dan roh kita. Punya kuasa. Padahal di Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan, Injil Yohanes,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya, the beginning, firman itu adalah Allah. Cintailah firman Tuhan itu. Cintailah alam dengan segenap hati, dengan segenap kasih. Itu adalah hukum yang utama. Tidak ada yang lain. Kita boleh mencintai emas kita, kita boleh mencintai kekasih-kekasih kita, istri, anak, kita boleh mencintai. Tapi yang terutama kita harus lebih mencintai Tuhan kita dalam setiap kehidupan. Cintailah firman Tuhan. Yang prioritas yang pertama, mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan kita lebih daripada emas, lebih daripada emas. Ini ada 3 hal yang kita belajar. Pertama, Tuhan akan memberikan hikmat ketika kita mencintai firman Tuhan. Yang kedua, kita akan mengetahui kehendak Allah. Yang ketiga, kita akan menerima keberhasilan lewat tuntunan Tuhan, lewat penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh dalam setiap kehidupan kita, supaya kita konsisten sampai akhir Tuhan memanggil kita. Kita mengalami kecintaan, kita mengalami kemenangan. Kita tidak akan mundur di akhir, kita tidak akan kalah, tapi kita punya konsisten, kita tetap setia sampai mati dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita mengawali dengan roh, tapi kita mengakhiri dengan daging. Tidak, kita harus memulai dengan roh dan kita akan mengakhirinya dengan roh pula. Itulah Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat contoh di Yesaya 39 berbicara tentang Hizkia. Ayat 1 saya akan bacakan. Pada waktu itu Merodak Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. 4. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan ini, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Ada satu cerita tentang seorang nelayan. Dia mencari ikan di tengah laut. Ketika dia sampai di tengah laut, apa yang terjadi? Ada badai gelombang datang. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku akan memberikan sapi kepadamu. Aku akan mengorbankan sapi. Setelah dia berdoa, badai pun tenang. Dia mulai kembali. Dia mulai kembali ke pantai. Dalam perjalanan di tengah jalan datang lagi badai, menghantam, mengombang-ambingkan dia. Dan dia berdoa lagi, Tuhan selamatkan aku.
Kalau aku selamat, aku akan memberikan kambingku kepadamu. Dan badai itu tenang kembali, dan dia kembali ke pantai. Ketika dia turun di atas perahunya dan dia berdiri di pantai dan dia berdoa, Tuhan, terima kasih, Tuhan telah tolong saya, tapi janjiku, aku main-main ya Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, aku main-main. Artinya dia tidak tepati janjinya. Setelah dia berkata kepada Tuhan bahwa aku main-main, aku tidak serius dengan apa yang aku janjikan. Pada saat itu setelah dia berkata demikian, ada temannya datang kepada dia, menyampaikan bahwa terjadi kebakaran di rumahnya. Apa yang dia katakan? Tuhan, aku berdoa, apa yang telah aku janjikan itu aku tidak serius, berkata bahwa aku main-main. Terlambat sudah, karena penghukuman telah terjadi bagi nelayan itu, terjadi kebakaran. Kisah ini, cerita ini seperti Hizkia. Kenapa saya mau katakan Hizkia adalah seorang raja yang taat pertamanya, seorang raja Israel, seorang raja Yehuda yang melakukan pembaharuan, reformasi. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika dia mengalami sakit penyakit dan hampir mati, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sembuhkan dia, memperpanjang umurnya 15 tahun. Mujizat terjadi, supranatural terjadi. Apa yang terjadi? Ketika dia mengalami kesembuhan, ketika dia mengalami mujizat 15 tahun Tuhan perpanjang. Nah, di dalam 15 tahun ini, tahun-tahun berikutnya di apa? Yang terjadi di terjadi di Yesaya 39. Yang berkata bahwa dia melakukan persengkokolan, melakukan apa? Pertemanan dengan Babel. Ada kesepakatan dengan Babel. Dan Yesaya datang kepada Hizkia dan dia berkata apa? Dia berkata bahwa di ayat yang kelima, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, bahwa sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia awal-awalnya adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai titah Tuhan. Tapi ketika dia mengalami mujizat Tuhan, 15 tahun diperpanjang oleh Tuhan, dia tidak mencintai lagi titah Tuhan. Dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Babel. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Apa yang terjadi? Yesaya sampaikan titah Tuhan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hizkia akan mengalami efek yang luar biasa, bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda akan ditawan oleh Babel. Apa yang telah diperlihatkan kekayaan daripada Hizkia itu akan diangkut, tidak ada yang sisa, tidak ada yang tertinggal pun. Itu semuanya diangkut, maupun keturunan daripada Hizkia akan jadi tawanan, ditawan oleh Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan cerita ini, kita tidak akan mengulanginya, kejadian seperti ini. Pertama awalnya kita cinta Tuhan, tapi kita tidak konsisten. Kita tidak mengakhirinya dengan baik. Ketika Tuhan memberikan keberkatan, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberikan kita keberhasilan, tapi apa yang terjadi? Di akhir hidup kita, kita tidak mencintai firman Tuhan lagi.
kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan dunia ini. Kita mengandalkan apa? Harta kita. Kita mengandalkan apa? Emas kita. Padahal Tuhan berkata, cintailah firman Tuhan yang kuat, yang hidup itu. Renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, engkau renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, aku akan memberikan keberhasilan, aku akan memberikan kemenangan kepada. Kita jangan terlena dengan segala keberhasilan. Kita jangan terlena dengan segala pengetahuan untuk kehendak Allah. Kita jangan terlena dengan hikmat. Kalau kita sudah terlena dan kita melupakan Tuhan, kita hanya mengandalkan harta dunia. Kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, celaka kita. Tapi Tuhan mau untuk kita waspada. Tuhan mau supaya kita diingatkan ketika kita sudah awalnya mencintai Tuhan. Awal-awalnya kita cinta kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Tuhan sudah memberikan kita maksudnya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Maupun kita akan menerima keberhasilan, menerima kemenangan. Tuhan ingatkan kita, jangan lupa tetap mencintai Tuhan seumur hidup kita. Jangan kita lengah, jangan kita terlena, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, celaka dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak kehendaki demikian. Tuhan mau supaya kita apa? Kita tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita doa sapaan, dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Maka perkataanmu telah bertaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah bertaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Satukan hati kita, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada hamba-hambamu, kepada anak-anakmu Tuhan. Hambamu selesai berbicara, biar firman-Mu itu termeterai dalam setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan, sehingga mereka lebih mencintai firman Tuhan daripada emas, lebih mencintai Tuhan, firman Tuhan daripada segala hal yang ada di dunia ini. Kami berdoa itu semuanya mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga hari demi hari mereka lakukan dan mereka cinta kepada Tuhan. Ada hikmat, ada kehendak Allah, maupun ada keberhasilan dan kemenangan mereka miliki dalam setiap kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, badai belum berlalu, tapi kami yakin dan percaya badai pandemi ini pasti akan berlalu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, GBI Altar Philadelphia, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan Tuhan untuk acara khotbah pada hari ini. Tuhan sampaikan pesannya kepada setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan kami ini. Mari kita akan berdoa syafaat, dan kami akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Kalau ada kelemahan-kelemahan tubuh, kami terus berdoa. Tuhan memberikan kesehatan ilahi, Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, iya dan amin. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada juga Tuhan, problem apa yang dialami, Tuhan juga tolong dan Tuhan campur tangan. Tuhan tak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan ada bagi setiap
anak-anakmu Tuhan, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga yang menyertai. Tuhan lindungi kami dari sakit penyakit, dari virus COVID ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah ya dan amin. Dibungkus kami dengan darah Yesus Tuhan. Engkau menyertai setiap kami. Untuk pemirsa yang mendengarkan, untuk kebenaran firman Tuhan, ibadah pada hari ini dan khotbah pada hari ini, diberkati juga oleh Tuhan. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tetap Engkau memberikan keamanan dan damai sejahtera. Dijauhkan dari segala anasir-anasir yang ingin berbuat jahat Tuhan. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan memberikan kemakmuran, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Diberikan hikmat akal budi bagi pemerintah yang ada untuk mengatasi setiap persoalan yang ada, untuk masalah sakit penyakit maupun bencana alam yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, dan Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Keluar masukmu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Tubuh kita disehatkan oleh kesehatan ilahi. Jiwa kita dipuaskan oleh damai sejahtera sukacita dari Bapa surgawi. Dan roh kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat siang.